Ya, halo, kembali lagi bersama saya Fatur Renaldi di konten tiba-tiba motovlog episode kedua. Jaraknya lumayan jauh ya sama tiba-tiba motovlog yang episode pertama. Ya, karena ada satu dan lain hal lah. Jadi nggak bisa sempat bikin banyak video. Jadi hari ini saya mau ngapain ya? Pengen nyari makan aja sih. Sekarang jam 10 pagi. Pengen muter-muter nyari sarapan yang cenderung makan siang. Tapi sebelumnya saya mau ngeluarin motor dulu, ntar kita lanjut pas udah di jalan. Sip. Oke, cus, kita jalan. Oke, di episode kedua ini sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 16 Februari, hari Kamis, sekitar jam 10 pagi. Jadi saya lagi mau ke ini sih, lagi pengen sarapan menjelang makan siang. Karena ternyata berangkatnya pengen dari tadi, cuman karena tadi abang saya ke rumah lagi ada urusan, jadi saya baru bisa jalan sekarang. Ini saya mau makan gulai di daerah Gandaria, Jakarta Selatan. Kalau teman-teman lihat cuaca pagi ini tuh berawan ya. Jadi cuaca Jakarta beberapa hari terakhir ini lagi random banget, sangat-sangat random. Semingguan terakhir ini, seminggu 2 minggu malahan, lagi random banget. Jadi setengah jam yang lalu itu di sini panas terik. Di rumah saya panas terik. Ini masih dekat rumah, by the way. Panas terik, panas banget. Tapi sekitar 2-3 jam yang lalu hujan deras di sini. Jadi emang lagi serandom itu cuaca di sini ya. Yang pasti mungkin karena pertama musim hujan dan lagi pancaroba juga sih, lagi pergantian musim kan, dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi cuacanya jadi nggak menentu. Jadi jaga-jaga kesehatan lah, karena kalau lagi cuaca kayak gini biasanya gampang sakit nih orang-orang. Karena dalam satu hari bisa berubah-ubah, bisa panas terik, habis itu hujan, terus panas terik lagi, terus hujan lagi. Ya gitu terus lah. Dan itu yang dirasakan saya saya rasakan di Jakarta dalam beberapa hari terakhir ini. Nggak tahu ya di daerah lain apa gini juga atau enggak. Kabarnya sih sama sih, mirip-mirip. Nah, karena hujan terus, otomatis motor jadi kotor banget. Ini motor lagi kotor banget. Kebetulan emang beberapa hari terakhir ini juga saya lagi bawa air terus. Karena pertama, alasannya lebih ke arah karena NMAX lagi dikandangin dalam artian saya lagi ngapain pakai NMAX, maksudnya biar nggak hujanan, biar nggak kotor. Jadi NMAX saya lagi sayangnya sekarang. Jadi lagi kicrong banget lah di rumah. Jadi lagi nggak mau kena hujan sedikit pun. Alhasil ya udah bawa WR aja akhir-akhir ini, karena emang WR udah terlanjur kotor, lagi hujanan terus. Tapi sebagai orang yang pada dasarnya nggak terlalu suka motor yang kotor, jadi saya tuh sebenarnya nggak suka banget motor kotor. Saya kotor dikit langsung saya cuci, cuman berhubungin lagi hujan terus kan males ya. Paginya nyuci motor bersih, siangnya udah kehujanan lagi, jadi nyebelin tuh. Jadi akhirnya beberapa terakhir ini udah semingguan nggak saya cuci deh. Tapi rencananya hari ini setelah saya sarapan, setelah saya makan nih, ntar makan gulai, saya mau lanjut nyuci motor dengan harapan semoga nggak hujan, atau kalaupun hujan ntar lah setelah saya balik dari tempat cuci motor. Jadi biar nggak sebel banget. Dan kalau teman-teman mau tahu, sebenarnya saya tuh kemarin udah bikin video tiba-tiba motovlog. Kemarin banget saya udah bikin. Kemarin tuh saya lagi ada kegiatan lah, lagi pergi ke daerah Jakarta Timur. Udah saya set semua, kamera rekam, audio nyala, kamera yang rekam tapi kamera yang ini doang ternyata. Jadi pas selama perjalanan, kamera yang di depan ini nih, kamera kedua yang di motor, nggak saya rekam sepanjang perjalanan dong. Dan sebagai orang yang nggak terlalu suka angle yang monoton, itu menyebalkan sih buat saya. Jadi saya coba preview gambarnya pas setelah saya sadar kalau ternyata saya lupa rekam dari kamera depan. Saya cobalah preview gambar dari kamera yang di helm ini, ternyata membosankan. Alhasil oleh karena itu saya batalkan video yang kemarin.
kemarin pembahasannya sebenarnya beda sama sekarang nih, cuman ya udahlah. Lagi pula kita ngebahas hal-hal random ini kalau di jalan emang serandom itu, jadi ya udah apapun kita omongin aja ya kan. Ada yang melanggar peraturan, ini padahal jalan satu arah nih, banyak banget yang langgar di sini. Nah kalau teman-teman ada yang ngeh ya di video tiba-tiba motovlog saya yang pertama, tiba-tiba motovlog apa tiba-tiba motoran sih, tiba-tiba motovlog ya kalau nggak salah ya. Di video tiba-tiba motovlog saya yang episode pertama, saya tuh pernah ngomong kalau saya pengen bikin konsep motovlog yang mungkin agak berbeda. Misal kayak video motovlognya itu video motovlog kita pergi ke suatu tempat wisata gitu misalnya kan. Nah niat awalnya sih begitu, cuman setelah dipikir-pikir, bukan setelah dipikir-pikir sih, setelah saya mencoba melakukannya dan setelah kurun waktu beberapa bulan terakhir ini saya lagi jarang banget wisata dalam artian motor ke tempat wisata gitu loh. Jadi saya mikir kayaknya kalau nunggu kayak gitu kelamaan ya, jadi ya udah deh sekarang saya bikin motovlognya ke tempat-tempat yang mungkin ya random aja di perkotaan atau di luar kota. Tapi sejauh ini sih mungkin di Jakarta dulu kali ya, karena emang saya lagi kebetulan lagi nggak punya banyak waktu untuk keluar kota akhir-akhir ini. Jadi sejauh ini kita bikin video-video di dalam Jakarta dulu aja. Sorry ya kalau misalnya jadi agak nggak menarik destinasinya atau gimana, tapi ya semoga tetap menghibur teman-teman yang menonton video ini. Ini sebenarnya udah siang banget nih. Biasanya gulai yang saya beli itu jam 10-an udah habis, tapi ya semoga masih ada sisa-sisa dikit ya kan. Kalau nggak ada kita cari tempat makan lain. Nah udah deket nih, kita lihat masih ada apa enggak. Kayaknya habis nih. Iya udah habis atau malah nggak dagang. Biasanya di sini nih, di kanan. Ya kita tidak beruntung hari ini. Yaudah kita cari tempat makan lain. Saya ada sih langganan gulai yang lain, gulai sarapan yang lain, cuman jenis gulainya beda. Jadi kalau di daerah sini nih mungkin atau di Jakarta lah, saya biasanya membedakan gulai itu menjadi dua kriteria. Gulai gerobakan ya, gulai sapi gitu, saya membedakan jadi dua kriteria. Pertama, ada gulai sapi yang ya gulai sapi. Yang kedua itu gulai yang saya sebutnya itu sebagai gultik. Biasanya orang-orang menyebutnya gultik. Nah bedanya adalah yang gultik itu biasanya tipenya adalah gulai yang dengan nasinya tercampur di piring dan porsinya nggak terlalu banyak tuh, dia nggak gede lah. Buat sebagian orang kurang mungkin porsi segitu, tapi kalau buat saya sih udah cukup ngenyangin banget buat sarapan. Itu yang namanya gultik biasanya. Nah itu yang cukup terkenal lah, biasanya banyak orang ke Blok M tuh namanya gultik, gulai tikungan. Cuman ya nggak cuma di Blok M doang sih, banyak tempat-tempat lain yang juga menjual gulai sejenis dengan gultik. Itu yang tadi niatnya saya mau beli, tapi hari ini dari pagi dia nggak dagang atau udah habis dan dia tutup ya. Yang kedua adalah yang biasanya saya sebut dengan gulai sapi. Nah itu biasanya dia gulai yang terpisah sama nasinya, meskipun bisa diminta campur juga sih, cuman biasanya dia terpisah. Terus secara porsi biasanya agak lebih banyak. Itu biasanya gulai sapi. Nah sekarang yang mau saya datangin ini opsi B-nya, plan B-nya adalah yang gulai sapi. Semoga juga masih ada, karena rata-rata ini tuh makanan ini ya, makanan sarapan sebenarnya. Dan sekarang udah jam 10 sih, udah menjelang siang gitu sih. Ya kalau nanti gulainya nggak ada juga, opsi lainnya adalah saya beli apa lagi ya, beli mie ayam kali ya. Kayak di situ tuh ada mie ayam yang lumayan enak juga. Ini di daerah Kerici by the way, dekat kelurahan Gunung. Ini kelurahan Gunung. Mie ayam ini juga enak nih, terkenal dia. Biasa kalau weekend ramai banget, mie ayam Jamur Masno. Cuman karena saya lagi pengen makan gulai, jadi kita coba ke gulai dulu. Kalau gulainya tutup, kita baru makan ke mie ayam Masno tadi. Tapi balik lagi mengenai gulai, sebenarnya definisi gulai tiap orang beda-beda sih ya. Kayak gulai ini, gulai itunya. Kalau saya sih ngebedainnya berdasarkan dua kriteria itu. Selain ini ya, selain gulai-gulai yang di nasi padang. Nah ini nih, masih ada kayaknya. Coba kita lihat. Kayaknya sih masih ada. Tanya dulu ya. Masih ada sih harusnya.
Kita coba tanya dulu. Masih ada, Bu? Ada. Satu ya. Dimakan sini. Oke, ternyata masih ada. Oke, sekarang berarti kita sarapan dulu kalau gitu. Oke, kita udah selesai makan dan sekarang udah jalan lagi. Ternyata sih mau cuci motor ya, cuman ya kayak teman-teman lihat aja nih langitnya kayak gimana. Agak-agak syahdu nih bentuk-bentukannya. Cuman ya udahlah, kita cuci aja lah ya, daripada motor terlalu kotor banget. Seenggaknya kalau dicuci kan agak bersih, walaupun kena hujan sekali kan masih bisa kita bilas, masih nggak kotor-kotor banget lah ibaratnya. Jadi kita lanjut buat cuci motor. Semoga saja hari ini nggak hujan, dan kalaupun hujan semoga nggak deras ya. Amin, 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 amin. Nggak pakai helm nih. Parah, pakai helm. Balik mengenai gulai tadi, saya lupa sih jelasin lagi bedanya gulai yang menurut saya nih ya, baik lagi yang menurut saya gulai sapi sama gulai tikungan. Pertama yang tadi saya bilang membedakan adalah secara porsi. Gulai tikungan biasanya lebih sedikit dan dia biasanya dicampur. Kalau gulai sapi ada yang dicampur, ada yang dipisah nasi sama gulainya, dan biasanya porsinya lebih banyak. Dan perbedaan lainnya adalah kalau gulai sapi biasanya dia cenderung lebih banyak daging, atau bahkan bisa daging semua. Itu kalau gulai sapi, itu yang tadi saya beli tuh, itu gulai sapi, dia daging semua. Ini bisa kalian lihat gambarnya nih. Nah kalau gulai tikungan atau gultik biasanya mereka tuh campuran tuh daging sama tetelan kayak gitu deh, daging sama apa sih namanya, gaji sama lemak. Jadinya harganya bisa lebih murah, selain karena nasinya juga lebih sedikit ya. Buat perbandingan nih, biasanya kalau yang nasi kalau yang gulai yang di Gandaria tadi tutup, pas saya lewatnya masih udah tutup, itu dia harganya seporsi sekarang kalau nggak salah kemarin terakhir saya beli 12.000. Itu dia baru naik, karena beberapa bulan yang lalu tuh dia masih 10.000 harganya. Itu yang di Gandaria. Nah kalau yang di tadi saya beli, yang saya makan, itu dia harganya seporsi tadi itu adalah 20.000. Itu nasi, gulai, dan minumnya teh tawar. Itu bedanya tuh, bisa 2 kali lipat. Cuman ya emang kan komposisinya beda. Kalau yang gulai yang tadi saya makan lebih banyak dagingnya. Dan kalau kalian mau makan gulai yang tadi, saya nggak akan ngebahas rasanya. Rasanya sih enak buat saya, cuman saya akan nggak ngebahas secara spesifik karena saya bukan food vlogger. Kalau kalian mau ke gulai yang tadi, kalian bisa searching itu. Cuma tadi saya lihat kalau di Google Maps sih dia nggak ada namanya ya. Cuma yang sejauh yang saya lihat sih tadi nggak ada namanya. Kalian mungkin bisa coba searching. Tadi saya lihat tuh di sana paling dekat ada namanya mie ayam Pendi atau bakmi Pendi gitulah, mie ayam Pendi kalau nggak salah. Dia tuh lokasinya ada di Kerinci, Jalan Kerinci itu ada di Jakarta Selatan, Kebayoran Baru lah, daerah Kebayoran Baru, dekat-dekat Pasar Mestik ya, di daerah situ. Tuh mbak, tuh ada helm nggak dipakai, ntar kau jatuh palanya pecah mbak, kasihan pacarnya. Kalau saya sih sebenarnya tipe orang yang lebih suka berkendara panas-panasan daripada hujanan. Jadi kan ada orang tuh yang mungkin lebih milih, gue lebih milih motor yang kena hujan deh, adem, nggak panas daripada kena panas. Nah kalau saya tipe orang yang lebih milih kepanasan deh, mendingan kepanasan di jalan daripada kehujanan. Panasan paling ya keringatan doang, tapi ntar juga kering lagi gara-gara panas. Kalau hujan udah badan basah kuyup, dingin. Terus kalau hujan udah selesai nih, kita masih di jalan, kadang baju jadi lepek, anyep, baunya gak enak. Banyak gak enaknya deh kalau buat saya. Jadi kalau saya lebih prefer kepanasan daripada hujanan. Meskipun sebenarnya kalau bisa pilih, lebih pilih untuk tidak dua-duanya. Jadi pengennya cuacanya tuh yang enak, yang adem tapi gak hujan. Itu pengennya sih. Memang manusia tuh suka nggak ada puasa ya, minta ini minta itu ya, teman juga manusia.
Terus poin gak enak lainnya dari hujan adalah terutama untuk yang motor batangan kali ya. Itu adalah motor batangan tuh nggak ada kompartemen penyimpanan, jadi kita harus nyiapin kompartemen penyimpanan tambahan. Maksudnya motor batangan tuh rata-rata mostly nggak ada ruang penyimpanan untuk barang-barang kayak bagasi lah, kayak di motor-motor Matic kan pasti bagasi gede-gede tuh, kayak di NMAX bagasinya gede muat helm. Kalau di motor batangan mana ada, kalaupun ada paling cuma sumprit, cuma muat kanebo doang. Itu yang saya rasakan, salah satu derita yang saya rasakan naik WR ini. Nggak ada kompartemen penyimpanan barang buat jas hujan ya, tapi untungnya bagian belakang motor saya pasangin bracket. Di bracketnya itu saya taruh jas hujan, itu sih opsinya. Cuman apa ya, cuman gak enaknya jadi nggak bisa nyimpan barang banyak sih, karena saya biasanya kalau bawa NMAX tuh nyimpan jas hujan, terus nyimpan ini juga cover sepatu yang buat hujan juga, jadi sepatu juga jadi nggak basah. Nah kalau lagi naik WR gini paling saya cuma bawa jas hujannya doang, karena bukan nggak muat sih, karetnya kebetulan yang saya bawa karet jaringnya tuh karet yang kecil. Wah ini parah nih pada naik trotoar, jangan ikutin ya teman-teman. Tuh ini orang tadi udah rese banget nih naik bison, nyalip sembarangan, naik trotoar, bukan hal yang patut ditiru. Emang sebenarnya kalau hujan ya lebih enak, kalau buat saya lebih enak naik NMAX sih, karena bisa udah secara perlindungan lebih mengcover banyak bagian tubuh agar tidak terkena air hujan. Terus ada ruang penyimpanan atau bagasi motornya, jadi nyimpan barang enak. Kalau lagi naik WR gini, kalau kehujanan ya nyiprat kemana-mana, kalau lagi nggak pakai jas hujan ya nyiprat kemana-mana. Terus nggak ada tempat buat nyimpan barang juga, buat nyimpan tas atau semacamnya. Kalau hujan kan kalau ada bagasi masih bisa kita simpan dalam bagasi. Nah kalau lagi naik WR gini ya nggak bisa, nikmatin aja kalau udah kehujanan. Coba dah kita jadiin seru-seruan aja lah kalau kayak gitu. Wah ngeliat pom bensin kerang aka Shell, jadi ingat kemarin saya beli bensin kan buat ini, buat WR. Saya habis ngisi bensin karena kemarin tanggal 15 sih. Cuma kan sebelum tanggal 15 kan tanggal 14 tuh, dimana ada orang yang mengatakan kalau itu hari itu adalah hari Valentine. Ya itulah, saya sih nggak terlalu peduli hari apa. Cuman di hari itu kemarin pas saya lagi isi bensin, saya dikasih habis isi bensin saya dikasih snack ringan gitu, snack makanan ringan gitu deh. Ini cuplikannya nih buat teman-teman mau lihat. Wih, dapat snack edisi Valentine. Ya dikasih itu. Itu saya yang saya rekam kemarin tuh jadi motovlog juga, cuman itu yang tadi saya bilang saya lupa nyalain kamera yang ini nih, jadi hasil saya nggak naikin gambarnya, tapi saya kasih cuplikannya sedikit aja pas saya dikasih snack makanan ringan kemarin. Gerimis. Ini udah deket tempat cuci motor dan sekarang rintiknya makin deras. Langitnya kasih berawan gelap ya, tapi ada yang biru juga. Cuci enggak cuci enggak ya, makin ragu nih cuci atau enggak. Cuci enggak bodo amat, cuci aja lah ya. Soalnya nanggung juga, udah deket juga sama tempatnya. Kalau batal kayak ya nanggung aja sih. Ini udah dekat banget sama tempat cuci motornya. Oke, sampai, dan gerimisnya semakin deras menjelang hujan. Atau ini udah hujan kali hitungannya. Tapi karena nanggung jadi kita cuci aja lah ya. Sikat. Yo, sampai. Reguler ya mbak? Ya. Kita copot dulu. Ya, gerimis hujan, kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ya? Hujanannya basah, rintik-rintik. Dan saya tetap cuci motor karena motor udah kotor banget.
Nih kamu lihat seberapa kotor tuh, sudah sangat tekil, jadi mendingan dicuci aja. Oke deh, kalau gitu cukup sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Kalau teman-teman punya kritik, saran atau komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini. Sip, sampai berjumpa di video selanjutnya. Ciao.